Perkenalkan, nama saya Priyanto Kusilo Petendian dengan NIM 2020-31062 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai skema encoding dan teknik scrambling dengan dosen mata kuliah Pak Max Teja Aji Ciptawe, Eskom, Mkom. Baik, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama ada data encoding. Teknik encoding dan modulasi. Untuk pensinyalan digital, suatu sumber data G atau T dapat berubah digital atau analog yang di-encode menjadi suatu sinyal digital X atau T. Untuk pensinyalan analog, input sinyal M atau T dapat berupa analog atau digital dan disebut sinyal pemodulasi atau sinyal baseband yang dimodulasi menjadi sinyal termodulasi S atau T. Dasarnya adalah memodulasi sinyal carrier yang sesuai dengan medium transmisinya. Modulasi adalah proses encoding sumber data dalam suatu sinyal carrier dengan frekuensi Fc. Selanjutnya, teknik pengkodean. Bagian A, data digital sinyal digital. Elemen sinyal. Tiap pulsa dari sinyal digital, data binary yang ditransmisikan dengan mengencode tiap bit data menjadi elemen-elemen sinyal. Selanjutnya, sinyal unipolar. Semua elemen sinyal yang mempunyai tanda yang sama, yaitu positif semua atau negatif semua. Selanjutnya, sinyal polar. Elemen-elemen sinyal di mana salah satu kondisi logikanya diwakili oleh level tegangan positif dan yang lainnya level tegangan negatif. Selanjutnya, durasi atau lebar suatu bit, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh transmitter untuk memancarkan bit tersebut. Selanjutnya, modulation rate, kecepatan di mana level sinyal berubah, dinyatakan dalam bauds atau elemen sinyal per detik. Selanjutnya, mark, digital binary 1 space digital binary 0. Selanjutnya, interpretasi sinyal. Tugas receiver dalam mengartikan sinyal digital. Yang pertama, receiver harus mengetahui timing setiap bit. Yang kedua, receiver harus menentukan apakah level sinyal dalam posisi bit 1 high atau 0 low. Tugas-tugas ini dilaksanakan dengan mensampling tiap posisi bit pada langkah-langkah interval dan membandingkan nilainya dengan threshold. Faktor kesuksesan receiver mengartikan sinyal datang. Yang pertama, data rate atau kecepatan data. Peningkatan data RAA akan meningkatkan bit error rate atau kecepatan terjadinya kesalahan bit. Selanjutnya, rasio S atau N. Signal to noise ratio atau SNR. Peningkatan SN akan menurunkan bit error rate. Selanjutnya, bandwidth. Peningkatan bandwidth dapat meningkatkan data rate. Selanjutnya, perbandingan skema encoding. 5 faktor yang perlu dinilai dan dibandingkan dari berbagai skema encoding. Yang pertama, spektrum sinyal. Desain sinyal yang bagus harus mengkonsentrasikan kekuatan transmisinya pada daerah tengah dari bandwidth transmisi. Untuk mengatasi distorsi dalam penerimaan sinyal, digunakan desain kode yang sesuai dengan bentuk dari spektrum sinyal transmisi. Yang kedua, clocking. Menentukan awal dan akhir dari setiap posisi bit dengan mekanisme sinkronisasi yang berdasarkan pada sinyal transmisi. Yang ketiga, deteksi error. Dibentuk dalam skema fisik encoding sinyal. Yang keempat, interferensi sinyal dan kekebalan terhadap noise. Beberapa kode lebih baik dari yang lain. Yang kelima, biaya dan kompleksitas. Semakin tinggi kecepatan pensinyalan untuk memenuhi data rate yang ada, semakin besar
pula biayanya. Selanjutnya skema encoding. Yang pertama, non-return to zero level atau NRZL, yaitu suatu kode di mana tegangan negatif dipakai untuk mewakili suatu binary dan tegangan positif untuk binary lainnya, atau dua perbedaan tegangan untuk bit 0 dan bit 1. Tegangan konstan selama interval bit, tidak ada transisi untuk kembali ke tegangan 0, misalnya penerapan. Tegangan konstan positif untuk 1 dan tidak ada tegangan untuk 0. Untuk tegangan negatif untuk nilai 1 dan positif untuk nilai yang lainnya. Yang kedua, non-return to zero inverted atau NRZI, yaitu suatu kode di mana suatu transisi atau low ke high atau high ke low pada awal suatu bit time akan dikenal sebagai binary 1 untuk bit time tersebut. Tidak ada transisi berarti binary 0, sehingga NRZI merupakan salah satu contoh dari differential encoding. Keuntungannya yaitu lebih kebal noise, tidak dipengaruhi oleh level tegangan. Kelemahan dari NRZL dan NRZI yaitu keterbatasan dalam komponen DC dan kemampuan sinkronisasi yang buruk. Yang ketiga yaitu multi-level binary, yaitu suatu kode yang menggunakan dua level sinyal, yaitu yang pertama bipolar AMI, yaitu suatu kode di mana binary 0 diwakili dengan tidak adanya sinyal garis dan binary 1 diwakili oleh suatu pulsa positif atau negatif yang berubah-ubah polaritasnya. Tidak ada loss sign jika terdapat deretan 1 yang panjang atau deretan 0 dapat saja terjadi masalah. Tidak ada net komponen DC, bandwidth yang lebih rendah, mudah dalam deteksi kesalahan. Selanjutnya pseudo-ternary, yaitu suatu kode di mana binary 1 diwakili dengan tidak adanya sinyal garis dan binary 0 oleh pergantian pulsa-pulsa positif dan negatif. Keunggulan multi-level binary dibanding dua teknik NRZ adalah: pertama, kemampuan sinkronisasi yang lebih baik; kedua, tidak menangkap komponen DC; ketiga, pemakaian bandwidth yang lebih kecil; dan yang keempat, dapat menampung bit informasi lebih banyak. Selanjutnya, kelemahan dari multi-level binary dibanding dua teknik NRZ yaitu diperlukan receiver yang mampu membedakan 3 level, yaitu plus A, minus A, dan 0, sehingga membutuhkan lebih dari 3 dB kekuatan sinyal dibandingkan NRZ untuk probabilitas bit error yang sama. Yang keempat yaitu bipase. Bipase terdapat dua teknik bipase. Yang keempat yaitu bipase. Terdapat dua teknik bipase, yaitu yang pertama Manchester, yaitu kode di mana ada suatu transisi pada setengah dari periode tiap bit. Transisi low ke high mewakili binary 1 dan high ke low mewakili binary 0. Yang kedua yaitu differential Manchester, kode di mana binary 0 diwakili oleh adanya transisi di awal periode suatu bit dan binary 1 diwakili oleh ketiadaan transisi di awal periode suatu bit. Keuntungan rancangan bipase: yang pertama sinkronasi, karena adanya transisi setiap bit time, receiver dapat mensinkronkan transisi tersebut. Hal ini disebut self-clocking codes. Yang kedua, tidak ada komponen DC. Yang ketiga, deteksi terhadap error. Ketiadaan transisi yang diharapkan dapat dipakai untuk mendeteksi error. Kekurangan
dari rancangan bipase adalah yang pertama, memakai bandwidth yang lebih lebar dari multi level binary, dan yang kedua kecepatan modulasi maksimum 2 kali NRZ. Selanjutnya, modulation rate atau kecepatan modulasi adalah kecepatan di mana elemen-elemen suatu sinyal terbentuk. Contohnya untuk kode Manchester, maksimum modulation rate-nya adalah 2/TB. Cara menyatakan modulation rate yaitu dengan menentukan saya ulangi. Modulation rate atau kecepatan modulasi adalah kecepatan di mana elemen-elemen suatu sinyal terbentuk. Contohnya, untuk kode Manchester maksimum modulation rate-nya yaitu 2 per durasi bit. Cara menyatakan modulation rate yaitu dengan menentukan rata-rata jumlah transisi yang terjadi per bit time. Diformulasikan data rate 1 per durasi bit atau TB. Selanjutnya, teknik scrambling. Teknik bipase memerlukan kecepatan pensinyalan yang relatif tinggi terhadap data rate sehingga lebih mahal pada aplikasi jarak jauh. Teknik scrambling yaitu di mana serangkaian level tegangan yang tetap pada garis digantikan dengan serangkaian pengisi yang akan melengkapi transisi yang cukup untuk clock receiver agar dapat tetap mempertahankan sinkronisasi. Hasil desain ini, yang pertama tidak ada komponen DC, kedua tidak ada serangkaian sinyal level 0 yang panjang, ketiga tidak menjadi reduksi pada data rate, dan yang keempat kemampuan deteksi error. Selanjutnya yang kelima yaitu bipolar width 80 substitution atau B8ZS, suatu kode yang jika terjadi oktav dari semua 0 dan pulsa tegangan terakhir yang mendahului oktav ini adalah positif, maka 80 dari oktav tersebut diencode sebagai 000 plus minus 0 minus plus. Jika terjadi oktav dari semua 0 dan pulsa tegangan terakhir yang mendahului oktav ini adalah negatif, maka 80 dari oktav tersebut diencode. Yang keenam yaitu High Density Bipolar 3 Zeros atau HDB3, suatu kode yang menggantikan string-string dari 4 0 dengan rangkaian yang mengandung satu atau dua pulsa yang disebut kode violation. Jika violation yang terakhir positif, maka violation ini pasti negatif dan sebaliknya. Bagian B yaitu data digital sinyal analog. Transmisi data digital dengan menggunakan sinyal analog, contoh umumnya yaitu public telephone network 300 sampai 3400 Hz. Device yang dipakai adalah modem atau modulator dan demodulator yang mengubah data digital ke sinyal analog dan mengubah sinyal analog ke digital. Teknik encoding yang pertama amplitude shift keying atau ASK, dua binary diwakilkan dengan dua amplitude frekuensi carrier atau pembawa yang berbeda atau dinyatakan sebagai berikut pada gambar yang tertera. Selanjutnya, data rate hanya sampai 1200 bps pada voice grid line dipakai dalam transmisi melalui fiber optik. Yang kedua yaitu frekuensi shift keying atau FSK. Dua binary diwakilkan dengan dua frekuensi yang berbeda yang dekat dengan frekuensi carrier atau dinyatakan sebagai berikut. Mari kita lihat di gambarnya. Data rate dapat mencapai 1200 bps pada voice grid line. Dipakai dalam transmisi radio frekuensi tinggi dan local network dengan frekuensi tinggi yang memakai kabel koaksial. Selanjutnya yang ketiga yaitu phase shift keying. Binary 0 diwakilkan dengan mengirim satu sinyal dengan fase yang sama terhadap sinyal yang dikirim sebelumnya, dan binary 1 diwakilkan dengan mengirim suatu sinyal dengan fase berlawanan terhadap sinyal yang dikirim sebelumnya, atau dapat dinyatakan sebagai gambar berikut. Bila elemen persinyalan mewakili lebih dari 1 bit, maka bandwidth yang dipakai lebih efisien. Sebagai contoh, kuadratur
phase shift keying atau QPSK memakai beda fase setiap 900. Setiap elemen sinyal mewakili 2 bit, jadi terdapat dua sudut fase yang memakan modem standar 1600 bps. Kinerja skema modulasi digital ke analog. Yang pertama, bandwidth. Bandwidth ASK dan PSK berhubungan langsung ke bit rate atau kecepatan bit. Yang kedua, bandwidth FSK berhubungan ke data rate untuk frekuensi-frekuensi yang lebih rendah, tetapi berhubungan dengan offset frekuensi yang termodulasi dari sinyal carrier pada frekuensi tinggi. Selanjutnya, ketika terdapat noise, bit error rate dari PSK lebih tinggi 3 dB atau superior terhadap ASK dan VSK. Selanjutnya bagian C, data analog sinyal digital. Digitalisasi yaitu proses transformasi dari analog ke sinyal digital. 3 hal yang umum terjadi setelah proses digitalisasi yaitu yang pertama, data digital dapat ditransmisikan menggunakan NRZL. Yang kedua, data digital dapat diencode sebagai sinyal digital memakai kode selain NRZL dengan beberapa langkah tambahan. Dan yang ketiga, data digital dapat diubah menjadi sinyal analog menggunakan salah satu teknik modulasi. Selanjutnya ada codec atau decoder, yaitu device yang digunakan untuk mengubah data analog menjadi bentuk digital untuk transmisi dan kemudian untuk mendapatkan kembali data analog dari data digital tersebut. Selanjutnya, teknik encoding dalam codec. Yang pertama, pulse code modulation atau PCM dilakukan berdasarkan teori sampling. Frekuensi sampling atau FS harus lebih besar atau sama dengan 2 kali frekuensi tertinggi sinyal atau FH, atau diformulasikan sama dengan Fs lebih besar sama dengan 2 FH jika sinyal asal dianggap mempunyai bandwidth B. Maka kecepatan pengambilan sampel yaitu 2B atau 1/2B detik. Sampel-sampel ini diwakilkan sebagai pulsa-pulsa pendek yang amplitudenya proporsional terhadap nilai dari sinyal asal. Proses mewakilkan ini disebut pulse amplitudo modulation atau PAM. Lalu amplitude setiap pulsa PAM dihampiri oleh n-bit integer. Misalnya n sama dengan 3, maka 23 sama dengan 8 level yang mungkin terjadi. Suatu sistem 4 bit akan memberikan 16 level. Yang kedua, delta modulation atau DM. Input analog ditransformasikan dengan fungsi tangga atau stairs function. Selanjutnya, gerakan ke atas atau ke bawah satu level terjadi pada setiap interval pencuplikan disebut perilaku binar. Operasi DM terlihat pada gambar. Kinerja DM reproduksi suara yang baik atau voice bandwidth 4 kHz. Selanjutnya, kompresi atau penempatan. Data dapat ditingkatkan, contohnya interframe encoding atau video. Bagian D yaitu data analog sinyal analog. Sebab perlunya proses modulation sinyal analog, frekuensi yang lebih tinggi dapat memberikan transmisi yang lebih efisien. Antena-antena yang ada dapat memanfaatkan frekuensi division multiplexing atau FDM. Teknik modulasi memakai data analog sebagai berikut. Pertama, amplitude modulation dikenal sebagai sideband transmitter carrier atau DSBTC. Jenis AM yang pertama single sideband atau SSB, di mana pengiriman hanya satu sideband dan menghapus sideband lain dan carrier-nya. Keuntungannya yaitu harus separuh bandwidth yang dibutuhkan dan memerlukan power yang lebih kecil karena tidak ada power yang dipakai untuk mentransmisi carrier pada sideband lain. Yang kedua, double sideband suppressed carrier atau SBSC, di mana menyaring frekuensi carrier dan mengirimkan 2 sideband. Keuntungannya itu menghemat power tetapi
memakan bandwidth yang cukup besar. Kerugian dari jenis ini yaitu menahan carrier, padahal carrier dapat dipakai untuk tujuan sinkronisasi. Selanjutnya ada vestigial sideband atau VSB, menggunakan satu sideband dan mengurangi power carrier. Yang kedua yaitu frequency modulation. Pada metode ini, sinyal pemodulasi akan mengubah frekuensi sinyal pembawa. Bila suatu gelombang pembawa sinusoidal dimodulasi frekuensi, maka frekuensi sesaatnya akan berubah sesuai dengan karakteristik sinyal pemodulasi. Frekuensi pembawa termodulasi harus dapat bergeser ke atas dan ke bawah frekuensi nominal beberapa kali per detik, sesuai dengan frekuensi pemodulasi. Yang ketiga yaitu phase modulation. Beda fase sinyal carrier yang bervariasi dapat digunakan untuk pergeseran 180 derajat binar dengan mudah, maka bitrate jadi lebih tinggi dari baud rate. Hasil 8 sudut untuk 3 bit per elemen sinyal atau 3 bit per baud. Teknik komunikasi data digital. Yang pertama, pembentukan frame komunikasi data. Yang kedua, transmisi asinkronus, divisi, dan contoh. Yang ketiga, transmisi sinkronus, divisi, dan contoh. Teknik deteksi dan koreksi kesalahan. Ada dua. Yang pertama, teknik deteksi kesalahan, dan yang kedua, teknik koreksi kesalahan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.